Shalom, selamat malam, dan salam sejahtera buat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Baik itu yang sedang berada di rumah, yang akan mengikuti ibadah keluarga secara live streaming. Dan yang menjadi mimbar pelayanan pada malam ini adalah keluarga Nyonya Elizabeth Sinadea Toding dan keluarga Agustinus Minggu. Dan menjadi pelayan firman adalah Bapak Pendeta Joni Delima. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Untuk itu saya menjemput bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 7 ayat 1. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau Tuhan. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, Ya Tuhan semesta alam. jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada waktu musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, alam semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Daripada 1000 hari di tempat lain. lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Melandasi ibadah keluarga pada malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 13 ayat 1 Allah Bapa Tuhan.
keberkahan-Mu, kami pun anak-anak-Mu, datanglah dengan kasih-Mu. Kita akan melandasi ibadah penyembahan kita kepada Tuhan di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun untuk hal itu mari kita rendahkan hati untuk memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk nikmat kasih karunia dan berkat yang tak pernah berkesudahan Engkau nyatakan kepada kami semua di tengah-tengah kami menjalani hidup. Berkat yang terindah adalah kekuatan untuk menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan melandasi penyembahan kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang akan memampukan kami untuk mengerti maksud dari firman-Mu, dan firman-Mu akan meneguh kuatkan kami untuk terus melangkah di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pencobaan ini. Kami percaya Allah adalah kasih, dan kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya, tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya siapkan secara khusus di momen spesial ulang tahun, yakni dari Mazmur pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur pasalnya yang ketiga ayat pertama hingga ayat yang ke-9, demikian bunyi firman. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya, haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku, orang tuaku, dan anak-anakku, salam sehat selalu. Saya bersyukur bahwa hari ini saya boleh melayani perayaan ulang tahun yang sangat spesial. Jadi ada dua yang mendapat pelayanan
yakni Oma Sinadia bersama dengan saudara kekasih keluarga Bapak Agustinus Minggu. Kedua-duanya berulang tahun, namun yang sangat spesial bahwa Oma Sinadia merayakan ulang tahunnya yang ke-93. Di situ spesialnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya sangat berharap bahwa kita semua masih tetap sehat, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, terlebih di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang masih melanda dunia ini, bahkan melanda negeri kita. Pun sangat berharap juga bagi saudara-saudara yang dalam kelemahan, bahkan yang terpapar COVID-19, sekalipun tubuh lemah, namun senantiasa ada sukacita di hati. Sebab hanya dengan hati yang bersukacita, hati yang gembira, kita mendapatkan kekuatan dan memperoleh obat yang paling mujarab untuk menghadapi kelemahan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada sebuah lagu rohani yang sangat populer di kalangan orang percaya sekarang ini menghadapi masa pandemi. Dan lagu ini sangat menguatkan dan memberkati kehidupan saya secara pribadi. Dan saya pun berharap bahwa setiap anak-anak Tuhan juga akan mendapatkan berkat sukacita ketika mendengar bahkan melantunkan pujian ini. Pujian ini saudara-saudara diciptakan oleh Bobby Vivian dan ia sangat terinspirasi dengan apa yang dicatat di dalam Mazmur pasal 3 yang menjadi renungan kita pada saat ini. Dan lagu itu dia beri judul Engkaulah Perisaiku. Mungkin ada baiknya jika saya menyanyikan satu bait saja dari lagu ini secara akapela. Saya percaya pasti Bapak Lola di Rantepau sangat rindu mendengarkan suara saya. Pun demikian Oma. Ya Oma ya. Lagunya seperti ini ya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai. Yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Nah, saya yakin dan percaya ini tentu dirasakan oleh Oma secara pribadi, yang boleh dikaruniakan oleh Tuhan umur yang panjang. Oma dapat berkata bahwa Tuhanlah perisaiku, sekalipun badai hidup senantiasa datang menerpa, namun di tengah badai itu Tuhan masih memberikan kekuatan kepada Oma. Dan firman-Nya itulah yang akan menenangkan jiwa, menenangkan batin. Sehingga seberat dan sebesar apapun masalah yang ada di depan mata, tidak akan pernah meniadakan sukacita di hati. Karena itu saya selalu melihat Oma
selalu tersenyum. Senyumnya yang tidak pernah terlupakan. Nah, lagu ini selaras dengan apa yang ditulis oleh Raja Daud. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat yang ketiga, Tuhan adalah perisaiku yang melindungi aku. Perisai adalah alat tempur bagi seorang prajurit dalam menghadang serbuan musuh yang diarahkan kepadanya, baik itu pedang ataupun panah. Perisai ini menjadi tameng, menjadi pelindung bagi dirinya, sehingga ia bisa diluputkan dari ancaman kematian. Dan kita bisa bayangkan bahwa Daud menggambarkan Tuhan sebagai perisai. Artinya apa? Tuhanlah yang akan menahan semua gempuran yang akan dialamatkan atau diarahkan kepada Daud. Tuhan merelakan dirinya untuk digempur. Tuhan merelakan dirinya untuk dilukai. Asalkan saja orang yang menaruh harap kepadanya tidak tersentuh oleh bahaya. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat indah yang dipakai oleh Raja Daud dalam menceritakan bagaimana Tuhan menyertai dia dalam menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Daud mengisahkan apa yang sedang dialaminya lewat Mazmur ini. Dan secara khusus, ia sangat tidak mengerti kenapa hal itu harus terjadi kepadanya. Coba bayangkan, orang tua mana yang bisa sampai memikirkan bahwa anaknya akan bangkit melawan dia? Tidak ada orang tua yang akan menyangka bahwa anaknya yang akan mengangkat senjata untuk membunuh ayahnya sendiri. Tidak ada orang tua yang berpikir bahwa anaknya kelak ketika akan besar, akan menjadi saingan dan berusaha untuk menyingkirkan ayahnya dengan cara apapun juga. Jadi ini situasi yang dialami oleh Raja Daud dan ia tidak bisa memikirkan hal itu. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam kejaran putranya sendiri Absalom, yang berusaha untuk membunuhnya, yang berusaha untuk merampas mahkota dan singgasananya, dapat kita bayangkan bagaimana suasana batin Raja Daud. Ia tentu kecewa, ia tentu sedih, ia merasa dikhianati oleh anaknya sendiri, dan bahkan banyak orang kepercayaannya justru meninggalkan dirinya dan memilih untuk mendukung anaknya sendiri, yakni Absalom. Kita bisa bayangkan seperti itu ya. Jadi orang-orang kepercayaan yang dulu sangat dekat dengan kita, sekarang bangkit menjadi musuh kita. Bangkit menjadi lawan kita. Sehingga kita tinggal berdiri seorang diri. Ditinggalkan satu persatu orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang kita melangkah seorang diri. Dalam keadaan seperti inilah, Daud melihat dirinya sebagai pribadi yang rapuh. Ia tidak mempunyai daya. Ia tidak mempunyai kekuatan. Dan karena itu dia berseru kepada Tuhan. Ia berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan seruannya. Dan Tuhan mendengarkan teriaknya. Dan Tuhan mendengarkan doanya.
Sehingga pada ayat yang keempat, dia mengungkapkan hal itu kembali, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud tertunduk dan tidak mampu untuk menegakkan kepalanya lagi. Tetapi Tuhan yang kepadanya ia mengalamatkan seruannya. Tuhan yang kepadanya ia mengalamatkan doa-doanya. Akan bertindak sehingga Tuhan yang akan meneguhkan Daud kembali. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mazmur ini saudara-saudara sangat tepat untuk menjadi perenungan kita di tengah-tengah situasi kondisi kehidupan yang terjadi sekarang ini. Mata kita dicelikkan bahwa harta, kedudukan, jabatan, dan kuasa apapun juga ternyata tidak ada nilainya di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita dapat menyaksikan beberapa bulan yang lalu saat-saat yang sangat mencekam, termasuk saya yang menyaksikan secara langsung bagaimana setiap menit, setiap jam banyak orang yang terpapar, bahkan banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Saya masih dapat menyaksikan bagaimana mobil ambulans mengantar jenazah ngantri di pemakaman di Macanda. Mengerikan sekali. Dan disitulah kita baru tersadar bahwa ternyata kita rapuh. Ternyata kita tidak mempunyai kekuatan. Kita butuh tameng. Kita butuh perisai. Dan perisai itu dikatakan oleh Daud adalah Tuhan. Dia siap untuk menanggung derita yang dialamatkan kepada kita. Ia siap mempertaruhkan segala-galanya demi keselamatan kita. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati desah napas kehidupan. Ini yang tak dapat kita nilai dengan apapun juga. Terlebih bagi Oma kekasih yang 2 hari kemarin boleh merayakan pertambahan usianya yang ke-93. Dahsyat pemeliharaan Tuhan. Saya mau mengatakan seperti itu. Dahsyat pemeliharaan Tuhan. Tangan Tuhan menopang Oma, menjaga Oma, memelihara Oma. Pun demikian saya tahu bagaimana Bapak Riel, Bapak Agustinus Minggu, mengalami gumul yang sangat berat. Ketika orang tua kekasih ayah Anda terpapar COVID-19, lalu meninggal dunia, dan ibunda kekasih juga menghadapi hal yang sama. Tetapi puji Tuhan, boleh dipulihkan seperti sedia kala. Tentu hal-hal inilah yang akan mencelikkan mata kita. Bahwa ternyata kita membutuhkan kuasa yang melampaui segala-galanya. Kita membutuhkan kuasa yang dapat melindungi kita dari segala mara dan bahaya. Dan Daud menyatakan hal itu hanya satu, yakni Tuhan. Sehingga sehebat dan sekuat apapun ancaman diarahkan kepadanya, Tuhan sendiri yang akan bertindak dan akan memberikan sukacita serta berkat yang melimpah bagi orang yang dikasihinya. Karena itu kepada Oma kekasih, Oma Sinadia, selamat merayakan kehidupan yang ke-93. Pun demikian juga Mama Lola pada tanggal 31 Juli yang lalu juga merayakan ulang tahun. Pun demikian buat Bapak Erbi yang juga tanggal 31 merayakan ulang tahun, serta keluarga kekasih kita Bapak Agustinus Minggu boleh merayakan ulang tahunnya pada hari kemarin. Semua karya-karya kehidupan
yang Tuhan nyatakan kepada kita menjadi bukti bahwa Ia sangat berempati dan akan selalu siap untuk menjadi jawaban atas setiap gumul yang sedang kita hadapi. Percayalah, Tuhan menopang hidup kita semua. Terpuji namanya, haleluya, amin. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang Dia sudah berikan kepada kita, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, di mana firman Tuhan mengatakan, segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Mengiringi persembahan, kita akan menyanyi dari NKB 133 ayat 1, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita akan satu di dalam doa. Kita berdoa untuk Oma yang pada 2 hari kemarin boleh genap berusia 93 tahun. Pun demikian buat Hendra atau Papa Erbi yang juga berulang tahun. Kita berdoa juga untuk Mama Lola yang juga berulang tahun. Dan berharap bahwa kekuatan kesehatan boleh dinyatakan bagi orang tua kekasih Bapak Daniel Toding, kiranya ditopang di dalam upaya pemulihannya. Pun demikian buat keluarga Bapak Agustinus Minggu, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan yang Engkau terus nyatakan, dan dahsyat perbuatan-Mu bagi kami semua. Kami sungguh yakin bahwa karena Tuhanlah, maka kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Karena Tuhanlah, kami masih boleh menikmati kehidupan di tengah-tengah situasi yang memahitkan hidup sekarang ini. Karena Tuhan jugalah, maka kami bersuka cita karena pertambahan usia orang-orang yang kami kasihi. Syukur kepadamu Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah perisai hidup kami. Engkaulah Tuhan yang menopang kami. Seberat dan sehebat apapun tantangan kesulitan yang kami hadapi, kami tidak takut, sebab ada tangan Tuhan yang akan menyelamatkan kami. Sekalipun kami ditinggalkan orang-orang yang kami cintai, kami kasihi, namun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa hari-hari kemarin Engkau telah menyatakan kuasa-Mu buat Oma Sinadia Toding, yang Tuhan boleh tambahkan usia setahun lagi, sehingga genap berusia 93 tahun. Sebuah usia yang sangat panjang bagi kami manusia yang menikmati hidup sekarang ini. Betapa Engkau telah menyatakan begitu banyak hal-hal indah dalam hidupnya. Sampai hari tuanya, Engkau masih tetap mendampinginya. Engkau masih tetap meneguhkan dan menguatkannya. Walau karena usia, tubuhnya semakin lemah. Tapi kami yakin dan percaya, iman dan pengharapannya semakin diteguhkan. Karena itu di tengah kami merayakan pertambahan usianya yang ke-93, bersama dengan saudara-saudara, anak-anak cucu dan seluruh rumpun keluarga serta sidang jemaat-Mu. Kami mohon kiranya tangan Tuhan akan terus menopangnya. Tuhan yang akan terus menyertainya. Tuhan yang akan menutup bungkus di dalam kuasa dan malaikat-Mu ada berkemah di sekitarnya. Sehingga sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, ia tetap terjaga. Ia tetap dilindungi. Ia tetap mengalami damai sejahtera yang daripada-Mu. Sehingga ia boleh bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Engkau tahu harapan-harapannya. Karena itu wujudkanlah ya Tuhan menurut ukuran kasih karunia-Mu. Terlebih khusus harapannya buat saudara-saudara, buat anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupannya. Pun demikian kami bersyukur kepada-Mu buat anak kekasih Endra Sinadia Toding, Papa Erbi, yang pada tanggal 31 Juli kemarin juga boleh menikmati setahun lagi pertambahan usia karunia Tuhan. Karena itu nyatakan yang terbaik baginya, tuntun dan pelihara hidupnya, kawal di dalam segala perjuangan yang ada, sehingga di dalam Tuhan dia akan terus merasa tenang dan damai untuk menunaikan tanggung jawabnya. Dan apapun yang diupayakan dalam hidup, Tuhan memberkati agar ia memperoleh yang terbaik demi kehidupan rumah tangganya dan demi hormat bagi nama Tuhan. Memberkati istri kekasih, pun demikian anak kekasih Erbi Tuhan berkati, sehingga sejahtera-Mu selalu ada dalam hidupnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa buat orang tua kekasih kami, Bapak Jenderal, Bapak Daniel Toding, bersama dengan istri, di dalam menikmati masa tua. Tuhan tahu sendiri keadaan orang tua kekasih kami, yang masih sampai saat ini sedang menjalani proses perawatan karena stroke. Tapi kami yakin dan percaya, usia yang panjang juga Tuhan karuniakan kepadanya, menjadi bukti bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan seberat apapun sakit penyakit yang dia derita. Tapi kami juga yakin dan percaya, Tuhan selalu punya rencana yang terindah untuk kehidupan rumah tangga dan untuk kehidupan anak-anak cucu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati istri kekasih di dalam menikmati kehidupan, menata kelola rumah tangga. Damai sejahtera-Mu senantiasa ada dalam hidupnya, sehingga melalui karya seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu akan senantiasa dihadirkan dalam kehidupan keluarga. Memberkati anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupan mereka berdua. Kiranya tangan Tuhan juga yang akan terus menopang hidup mereka, menjaga mereka, memelihara mereka, dan Tuhanlah yang dimuliakan dalam segala harapan dan kerinduan ke depan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Pun demikian hamba berdoa untuk Papa dan Mama Lola. Tuhan, kami bersyukur walau mereka masih dalam proses perawatan karena sakit penyakit yang mereka derita berdua.
namun keberadaan hidup mereka sekarang menjadi bukti kuasa dan dahsyatnya kasih-Mu atas kehidupan mereka berdua. Karena itu hamba terus berdoa buat Papa dan Mama Lola. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga mereka boleh menikmati hidup karunia-Mu ini dengan penuh sukacita. Terlebih khusus kami bersyukur juga buat Mama Lola yang boleh Tuhan juga karuniakan pertambahan usia pada bulan Juli yang lalu. Biarlah dengan pertambahan usia ini akan semakin meneguhkan dan menguatkan iman dan pengharapan bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan tidak meninggalkan dia di dalam keberadaannya sepanjang hari. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk anak-anak cucu yang jauh terpisah. Biarlah Tuhan yang akan menjaga mengawal hidup mereka semua. Damai sejahtera-Mu kiranya terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Hamba pun berdoa untuk Papa dan Mama Semi. Tuhan berkati mereka, pelihara mereka, sertai mereka di dalam menjalani kehidupan dalam kebersamaan dengan Oma. Biarlah damai sejahtera-Mu juga akan dinyatakan dalam perjuangan untuk meraih masa depannya. Buat Semi, dalam harapan dan kerinduannya ke depan, Tuhan yang akan buka jalan. Pun demikian Pipi Tuhan berkati, sehingga damai-Mu akan terus dinikmati dalam meraih masa depannya. Terima kasih Bapa di sorga untuk seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, yang boleh menyaksikan dan turut mengambil bahagian dalam penyembahan ini, memberkati mereka semua. Kami pun berdoa, bermohon kepadamu untuk keluarga Bapak Agustinus Minggu. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Engkau nyatakan kepada keluarga ini. Kami bersyukur untuk Bapak Agustinus Minggu, Papa Riel, yang Tuhan terus lingkupi dengan kuasa kasih dan rahmat, sehingga ia tetap kuat dan sehat. Bahkan pada hari kemarin, Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi, sehingga ia boleh genap berusia 45 tahun. Terima kasih untuk topangan yang Tuhan telah nyatakan kepadanya di dalam menghadapi masa-masa penuh gumul, saat ayahanda kekasih Tuhan muliakan, dan di saat ibunda kekasih dalam kelemahan karena keterpaparan COVID-19. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan, dan karena itu lanjutkan kasih-Mu dalam perjuangan Papa Riel, sehingga ia boleh menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup dan nama Tuhan dimuliakan. Memberkati Mama Riel di dalam tata kelola kehidupan rumah tangga. Karuniakan hikmat dan kearifan-Mu, sehingga ia mampu mengangkat tanggung jawabnya selaku seorang istri di tengah keluarga, bahkan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah pelayanan sekolah minggu. Tuhan memberkati Oma Riel yang ada di kampung, yang sudah dipulihkan dari COVID-19. Tuhan terus topang dan jaga lindungi dalam menikmati hari-hari kehidupan ke depan. Pun demikian Opa dan Oma Riel yang ada di Makassar ini, di Panakukang, Tuhan terus jaga mereka, teristimewa Oma Riel yang dalam kelemahan karena kanker. Mari Tuhan jamah dia, pulihkan keadaannya menurut ukuran kasih karunia-Mu, sehingga pada waktu yang Engkau tentukan sendiri, ia akan kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Hamba berdoa buat anak-anak karunia-Mu, buat Riel, Enji, dan Titan, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, dalam pengejaran harapan dan cita-citanya. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan terus dinyatakan di tengah-tengah perjuangan mereka meraih masa depannya, sehingga tidak satupun dari anak-anak karunia Tuhan ini yang gagal meraih masa depannya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di Jemaat Masale, dan setiap mereka yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale. Diberkatilah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, diberkatilah kehidupan rumah tangga, diberkatilah mereka opa-opa dan oma-oma, sehingga mereka tetap kuat dan sehat di dalam menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Diberkatilah anak cucu umat-Mu di dalam mengejar harapan dan cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan ini. Engkau memberkati hamba-Mu di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan,
memberkati istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu, memberkati kekasih kami Ibu Meti Timang di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku majelis gereja dan juga tanggung jawabnya selaku ketua PWGT. Diberkatilah suami, diberkatilah anak karunia Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu akan selalu ada dalam kehidupan rumah tangganya. Diberkatilah kekasih kami Pina, diberkatilah kekasih kami Cali dan Nando. Diberkatilah seluruh majelis gereja-Mu di dalam tata kelola pelayanan yang lebih baik di tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Kami telah menyatakan tanda syukur lewat persembahan. Tuhan berkenan atas semua ini agar dapat dipergunakan dengan baik demi pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan berkati, dan ajarilah kami senantiasa bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Inilah Tuhan doa kami. Inilah Tuhan syafaat kami dan ungkapan syukur kami. Semuanya kami sampaikan di hadapan-Mu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan mualis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri dan kita menanti berkat daripada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk sebelum saya mengembalikan ke liturgis. Izinkan saya menyapa Oma Sinadia, Ibu Elizabeth Sinadia Toding. Selamat ulang tahun yang ke-93. Kiranya kasih Tuhan terus melingkupi di dalam menikmati usia yang panjang. Juga selamat ulang tahun buat Papa Erbi, dan juga selamat ulang tahun buat Mama Lola. Pun demikian buat Bapak Riel, Bapak Agustinus Minggu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Nanti kita akan saling menyapa satu dengan yang lain. Saya kembalikan kepada liturgis terlebih dahulu. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Atas nama segenap keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam ini, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima STH yang sudah memimpin pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanannya, bahkan dalam segenap keluarga. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Oktapina, Cali, dan Nando yang sudah membantu dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.